Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam Muhajirin dan Ansor mendaulat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi pemimpin tertinggi umat Islam dalam berbagai hal, terutama politik pada saat itu. Kurang lebih Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 2 bulan dan 14 hari. Meski menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tidak langsung semena-mena. Bahkan pada saat pidato pelantikannya, Abu Bakar menegaskan bahwa umat Islam tidak wajib patuh kepadanya apabila dia dalam memerintah menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah, tetapi bila saya menyimpang dari perintahnya, maka gugurlah kesetiaanmu kepada saya, kata Abu Bakar, sebuah biografi karya Muhammad Hussein Haikal. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ada 2 penaklukan besar yang terjadi pada masa Abu Bakar. Pertama, penaklukan Irak pada tahun ke-12 Hijriah. Di antara wilayah yang berhasil dikuasai adalah Mahdar, Ulais, Nahruddin, Ambar, dan Ain Tamar. Khalid bin Walid menjadi pemimpin pasukan dalam penaklukan ini. Kedua, penaklukan Syam. Sesungguhnya penaklukan baru dimulai pada abad ke-13 Hijriah di bawah perintah Khalifah Abu Bakar dengan Khalid bin Walid sebagai panglima utamanya, dan berhasil ditaklukkan penuh pada masa Khalifah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Prestasi Abu Bakar sebagai seorang khalifah sangat luar biasa. Ia memerangi mereka yang murtad setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dia juga berhasil mengonsolidasi umat Islam dan berbagai bangsa-bangsa yang memberontak menjadi satu kekuatan yang kuat. Hingga akhirnya Abu Bakar berhasil menerobos 2 imperium besar pada saat itu, Bizantium dan Persia. Di balik kesuksesan Abu Bakar sebagai seorang khalifah, ternyata ada cerita menarik ketika awal-awal dia angkat menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Menurut Philip Kahiti dalam bukunya History of Arab, Abu Bakar tidak menerima gaji sedikit pun selama 6 bulan pertama setelah dia diangkat menjadi khalifah. Karena negara saat itu belum memiliki pemasukan apapun. Padahal waktu itu Abu Bakar seringkali melakukan perjalanan bolak-balik dari rumahnya ke kota Madinah. Abu Bakar menjadikan serambi Masjid Nabi menjadi pusat pemerintahan pada saat itu. Tidak hanya itu, menjelang akhir hayatnya Abu Bakar tidak senang dengan segala hal yang diperolehnya dari Baitul Mal, harta kaum muslimin. Ia mengembalikan semua harta yang dipakainya dari Baitul Mal tanpa tersisa. Segala yang ada padaku dari harta muslimin kembalikanlah. Aku sama sekali tidak ingin menggunakan harta itu. Tanahku di tempat fulan dan fulan berikan untuk kepentingan kaum muslimin sebagai ganti harta mereka yang kugunakan, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.